Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits. Aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih bisa bertemu bertatap muka, menghadiri kajian-kajian memperdalam ilmu-ilmu keislaman yang mana dalam era modern saat ini sangat diperlukan sekali dasar pegangan dalam beragama. Karena banyak sekali di luar sana orang berbicara asal tentang agama tanpa dasar, tanpa patokan yang jelas. Itu semoga dengan kita mendengarkan kajian-kajian belajar Islam, memperdalam ilmu kita tentang ajaran agama Islam, dan juga menambah keimanan kita, menambah ketaatan kita dan kecintaan kita kepada Allah dan juga kepada Rasulnya. Baik ikhwani fiddin, arsyadakumullah. Pada kesempatan kali ini ya, insyaallah akan kita membahas tentang al-hadonah, yaitu tentang hak asuh atau tentang pengasuhan anak ya. Jadi nanti insyaallah akan kita bahas tentang apa itu pengertian hak asuh, pengasuhan, kemudian kepada siapa dan juga syarat-syaratnya apa saja. Baik, kita bahas pengertian hadonah ya, hak asuh dalam dalam Islam ya. Secara bahasa al-hadonah, pengasuhan anak ini diambil dari kata al-hidun, yang mana kalau diartikan ini mendekap ya, mendekap merangkul, itu namanya al-hidun. Hal hadonah, hak asuh, pengasuhan diambil dari kata al-hidun tadi, merangkul, dikarenakan anak yang diasuh itu dia seolah-olah dirangkul di pangkuannya atau di sampingnya. Adapun secara syariat ya, yang dimaksud dengan pengasuhan anak, hak asuh anak adalah yaitu al-qiyam bi hifdzi man la yumayyizu wa la yastakil bi amrihi, yaitu menunaikan, menjaga siapa saja yang belum mampu untuk mengatur dirinya sendiri. Dalam hal ini yaitu anak yang baru lahir, yang belum bisa mandi sendiri belum bisa, makan sendiri belum bisa, maka ini ada hak asuhnya ya. Kepada siapa pengasuhannya nanti ya. Watar biyatuhu bima yuslihuhu, dan mendidiknya terhadap apa-apa saja yang bermanfaat ya, ada maslahat baginya, baik nanti masalah-masalah badanian ya, tentang perkembangan dirinya, wa wiqayatuhu amma yu'dhi, dan menjaganya dari apa-apa saja yang bisa menyakitinya. Ini pengertian hak asuh, pengasuhan secara bahasa. Hukumnya apa ya? Hukumnya wajib ya. Jadi tidak boleh bagi siapa saja yang diamanahi buah hati ya, itu tidak boleh mentelantarkan buah hatinya, anaknya ya. Ya, jadi hukumnya wajib ya. Wajib idza lam yujad ghairuhu. Ya, apalagi kalau tidak ada selain yang bisa mengasuh selain dia ya.
Atau ada tetapi yang diasuh ini ya tidak mau diasuh kecuali kepada dia. Misalkan sepasang suami istri ya. Sepasang suami istri bisa menyewa babysitter ya, pengasuh. Tetapi anaknya nggak mau ya, nggak rewel. Kalau sama orang lain rewel. Maunya sama bapaknya, maunya sama ibunya. Maka dalam hal ini wajib bagi kedua orang tuanya untuk mengasuh anaknya. Li'annahu qad yahlak au yatadarrar bi tarki al-hifdz. Karena ini bisa mencelakai anak kecil tersebut, bayi tersebut, atau membahayakan ya apabila ditinggal. Ya, maka sebagai bentuk penjagaannya biar tidak menyederainya, melukainya, maka harus ada yang mau untuk mengasuh, menjaganya. Ya. Kemudian ya sebelum kita bahas kepada siapa hak asuh ini ya, siapa yang berkewajiban untuk mengasuh anak ini. Ya, sebelumnya kita bahas dulu yaitu syarat-syaratnya ya. Syarat-syaratnya siapa saja yang berhak mengasuh seorang anak. Syaratnya pertama apa? Islam ya. Jadi apabila ada sepasang suami istri ya, sepasang suami istri kalau masih bersama berkumpul dua-duanya mengasuh anak, ini tidak jadi masalah ya. Sudah biasa ya. Kemudian apabila terjadi cekcok sehingga menjadi pisah rumah tangga dan punya anak kecil, siapa yang mengasuh anaknya, ini siapa? Maka dalam hal ini syarat yang pertama yang mengasuh anaknya nanti harus Islam. Ya. Jadi misalkan bapaknya Muslim, ibunya non Islam, ya bukan Muslim, maka dalam hal ini hak asuh diberikan kepada siapa? Kepada bapaknya yang Islam ya, meskipun mungkin dari segi kasih sayang ibunya lebih sayang ya. Namun salah satu syarat ya, seorang yang mendapatkan hak asuh ini yang pertama yaitu Muslim, Islam ya. Li'annahu la wilayata lahu 'alal muslim. Jadi karena tidak ada wilayah ya, perwalian, perwakilan kekuasaan bagi yang non Islam ya, dalam hal hak asuh ini. Walil khasyati 'alal mahdun minal fitnah fi dinihi, dan dikhawatirkan ya akan bagi si bayi ini apabila diasuh oleh yang bukan Muslim bisa menjadikan fitnah dalam agamanya ya, bisa terfitnah agamanya, wa ikhrajihi minal Islam ila al kufur, dan mengeluarkannya yang semula Islam dari jadi kafir. Ya, jadi syarat yang pertama apa? Islam ya. Jadi apabila ada suami dan istri, salah satu yang Islam, salah satu kemudian yang lainnya non Islam, maka hak asuh diberikan kepada yang Islam. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua yaitu al-bulugh wal aql, yaitu balik dan juga berakal ya. Fala hadanata li saghir, apabila ada salah satu di antara suami atau istrinya ini yang tidak berakal ya, mungkin karena ada gangguan jiwa ya dari salah satu pasangan, maka hak asuhnya diberikan kepada yang berakal, yang akalnya masih sehat ya. Ya, li'annahum ajizuna an idarati umurihim ya, karena orang yang tidak berakal ini dia mengatur dirinya sendiri saja nggak bisa, apalagi nanti ngurus orang lain ya, ngurus dirinya sendiri saja nggak bisa, apalagi mau ngurus orang lain. Kemudian syarat yang ketiga yaitu al-amanah ya, dia bisa dipercaya. Kemudian al-amanah fiddin wal ifah, sanggup mengemban amanah ya, ketika diberikan hak asuh anak tidak ditelantarkan ya. Kemudian al-ifah wal ifah, dia menjaga diri ya, tidak terbiasa bermaksiat ya, tidak terbiasa
melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Fala hadanata li khainin wa fasikin. Maka tidak ada hak asuh apabila diketahui bahwasanya salah satu orang tuanya atau walinya ini terkenal suka berbuat maksiat, atau diketahui nanti kalau dia diasuh oleh salah satunya ini akan ditelantarkan, maka hak asuh diberikan kepada yang lainnya. Ya misalkan bapaknya terkenal suka minum-minuman keras ya, naudzubillah min dzalik, atau judi dan lain sebagainya, maka dalam hal ini bapaknya tidak mendapatkan hak asuh ya. Hak asuhnya nanti dilimpahkan kepada ibunya. Begitu pula sebaliknya ya. Li'annahu ghairu mu'taman, karena dia ini orang yang fasik ini ya, tidak menjaga diri, ini tidak bisa dipercaya. Wa fi baqa'il mahdun indahuma dararun, dan apabila dibiarkan hak asuh diberikan kepada dia, ini bisa menimbulkan doror, bisa menimbulkan bahaya bagi bayi tersebut ya, bagi anak tersebut. Fi nafsihi wa malihi, baik untuk dirinya atau untuk hartanya ya. Misalkan dia ditinggal mati ke bapak ibunya, kemudian dia mendapatkan warisan banyak ya. Nah, ini harus diberikan hak asuhnya kepada orang yang bisa dipercaya ya. Karena nanti kalau diberikan kepada orang yang tidak amanah, nah nanti bisa membuat kerusakan ya, hilangnya baik hartanya ataupun bagi bayi tersebut ya, kesehatannya dan lain sebagainya. Kemudian syarat yang keempat yaitu al-qudrah alal qiyam bisyu'un al-mahdun badanian wa malian, yaitu mampu untuk mengurus bayi tersebut ya, yang diasuh tersebut, badanian secara fisik ya, jadi dia tidak punya penyakit ya, lumpuh, cacat dan lain sebagainya ya, jadi mampu, wa malian, dan juga secara ekonomi, finansial, mampu untuk mengasuh anak tersebut ya. Maka kalau dia memiliki kemampuan secara fisik, secara finansial, maka hak asuh diberikan kepada dia ya. Fala hadanata li'ajizin likibari sinin, maka tidak diberikan hak asuh untuk yang lemah ya, entah dikarenakan karena sakit atau karena sudah sepuh, sudah tua ya, maka tidak hak asuh diberikan kepada yang lainnya ya. Au sahibu ahadin ka kharasin wa somamin, atau memiliki penyakit yang lainnya ya. Au wala hadonata li fakir, orang yang tidak mampu membiayai hidupnya sendiri ya, maka tidak diberikan hak asuh kepada dia ya. Atau sibuk dengan banyaknya pekerjaan sehingga membuat dia nanti melupakan atau mentelantarkan anak tersebut, maka dalam kasus ini dia tidak diberikan hak asuh ya. Kemudian ayakun al-hadinu saliman minal arad manal amrad al-mu'diyah ya. Kemudian hak asuh diberikan kepada siapa saja yang badannya sehat, tidak memiliki penyakit-penyakit yang berbahaya ya, misalkan penyakit AIDS dan lain sebagainya ya. Apabila salah satu orang tua ini memiliki penyakit yang berbahaya kemudian pisah, maka hak asuhnya diberikan kepada keluarga yang sehat ya, kepada wali yang lebih sehat. Kemudian yang keenam ayyakuna rasyidan ya. Yaitu yang diberikan hak asuh ini harus rasyid ya, dia bisa mengatur dirinya, mengatur tahu dia harus yang diperbolehkan apa, yang tidak diperbolehkan apa ya. Kemudian bisa tasarrufil mal, mampu mengatur keuangannya ya. Jadi bukan seperti anak kecil ya, ketika disuruh belanja tidak tahu uangnya
ya, misalkan harga 10.000 dikasih uang 50.000 tidak balik kembaliannya, ini berarti tidak rasyid ya, dia safi kalau dalam bahasa fikihnya ya. Jadi harus rasyid ya. Kalau pengasuhnya ini tidak tahu tidak rasyid ya, belum mampu mengatur dirinya sendiri, maka tidak diperbolehkan diberikan hak asuh. Kemudian nomor 7, ayyakuna al-hadin hurron, yaitu yang diberikan hak asuh ini dia statusnya bebas, maksudnya tidak budak ya, karena nanti budak akan sibuk dengan melayani orang tuanya ya. Maka dalam kasus ini ya, apabila ada di antara salah satu ini yang statusnya merdeka, maka hak asuhnya diberikan kepada yang merdeka. Kemudian hadhihi asyurut amma fir rijal wan nisa. Ini syarat secara umum ya, secara umum baik untuk laki-laki maupun perempuan. Jadi kalau salah satu tidak memenuhi syarat ini, maka diberikan kepada yang lebih memenuhi syarat. Wa tazidul mar'a syarton akhar ya. Untuk perempuan ada syarat tambahan. Apa itu? Allah takuna mutazawwijatan min ajnabi minal mahdun, yaitu tidak menikah lagi yang mana nanti status suaminya itu bukan mahramnya anaknya ya, karena nanti dia akan sibuk dengan merawat suaminya. Waliqaulihi sallallahu alaihi wasallam anti ahakku bihi malam tangkihi. Jadi sabda Rasulullah SAW, kamu lebih berhak mendapatkan hak asuh apabila kamu belum menikah ya. Ya, kemudian ini adalah syarat ya, secara umum ya, tadi kita sampaikan baik bagi laki-laki maupun perempuan ya. Kemudian kalau dua-duanya memenuhi syarat ya, syarat-syarat tersebut terpenuhi baik dari pihak suami, pihak laki-laki atau pihak perempuan, nah, maka pengasuhannya ini untuk siapa ya? Ya, pertama umur pengasuhan ya, umur pengasuhannya dari umur baru lahir ya sampai nanti umur 7 tahun. Sampai 7 tahun, al-hadonatu takunu lin nisa war rijal minal mustahiqina laha. Illa anna an-nisa yuqaddamna fil hadanati 'ala rijal. Jadi dua-duanya baik pihak laki-laki maupun perempuan itu nanti sama-sama memiliki hak asuh ya. Akan tetapi pihak perempuan ini lebih diutamakan ya. Lebih diutamakan dalam hal hak asuh karena apa? Karena asfaku wa arfaku bi asghar. Karena lebih memiliki kasih sayang dan lebih lembut terhadap anak kecil. Dan nanti kembali kepada syarat sebelumnya, yaitu ketika sudah bisa pihak perempuan tidak menikah lagi dengan suami yang mana bisa menjadi bukan mahram, atau sang istri sibuk dengan merawat suami barunya. Nah ini ya. Baik. Itu dari umur 1 sampai 7 tahun. Kemudian dari umur 7 tahun sampai nanti balik, kepada siapa hak asuhnya ini? Wa tantahi al-hadanatu inda sinni as-sabi'ah. Wa yukhayyaru adz-dzikru ba'daha baina abawaihi. Fa yakunu inda man ikhtara minhuma. Nah, setelah 7 tahun, umur 7 tahun kasih pilihan. Nah, kamu mau ikut siapa? Ikut bapak atau ikut ibu ya. Ya, ini dikasih pilihan. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah SAW, ya gulam hadza abuka wa hadhihi ummuk. Fakhud biyadi ayyuhuma syi'ta. Ya, jadi suatu ketika Rasulullah SAW memberikan pilihan kepada seorang anak yang bapak ibunya pisah dan sudah umur 7 tahun,
maka dikasih pilihan mau ikut bapaknya atau ikut ibunya. Fa akhadha bi yadi ummihi fan talaqat bihi, ya. Kemudian dia lebih memilih ibunya, maka hak asuhnya ini diberikan kepada ibunya. Wa qada bit takhyiri aidan Umar wa Ali radhiyallahu anhuma. Ya. Jadi kemudian apabila dan juga begitu pula yang yang memberikan putusan bahwasanya anak ini ketika umur 7 tahun sampai balik nanti boleh memilih. Di antaranya adalah pendapat Umar dan Ali radhiyallahu anhuma. Wa kana al-abawaini min ahlil al-khadana, dan yang tadi mendapatkan hak asuh harus terpenuhi syarat sebagaimana kita sebutkan tadi, ya. Jadi harus ahlul hadana, tidak mentelantarkan, tidak mensia-siakan, dan terpenuhi syarat tadi, ya, beberapa syarat yang tadi. Kemudian fa ini ikhtara al-walad abahu, ya. Kalau milih bapaknya karena indahu lailan wa naharo, ya. Kalau dia milih bapaknya, maka dia berhak tinggal bersama bapaknya baik waktu malam atau waktu siang. Karena nanti bapaknya punya tugas apa? Liyu'addibahu wa yurabbihi, untuk mendidik dan memperhatikan pendidikannya, tarbiyahnya. Wala yamna'uhu min ziyarati ummi, dan tidak boleh bapak tadi melarang ibunya untuk menziarahi, menjenguk anaknya tadi, ya. Wa in ikhtara ummahu sara indaha lailan wa inda abihi naharon. Nah, tapi apabila dia memilih ibunya, maka dia bersama ibunya ketika waktu malam, yang nginep di tempat ibunya. Tapi waktu siang nanti di tempatnya bapaknya. Biar apa? Biar liyu'addibahu wa yurabbi, karena bapaknya nanti yang memiliki tugas mendidik dan mentarbiyah. Ya. Wal unsa idza balagat sab'a sinin fa innaha takunu inda abiha. Tadi untuk yang laki-laki, ya. Jadi ketika umur 7 tahun sampai balik, nanti diberi pilihan ini untuk anak laki-laki, ya. Diberi pilihan, nak kamu mau ikut siapa, ya. Kalau ikut bapaknya, maka dia boleh nginep baik malam maupun siang di tempat bapaknya. Akan tetapi bapaknya nggak boleh melarang ibunya. Kalau ibunya mau nengok, mau jenguk, ya, tidak boleh dilarang. Tapi kalau milih ibunya, maka nginep tinggal di tempat ibunya ketika malam, ya. Siangnya wajib bagi bapaknya untuk mendidiknya, mentarbiyahnya, atau mungkin kalau sekarang mengantarkan ke sekolah dan lain sebagainya. Nah, ini untuk laki-laki. Adapun perempuan, idza balagat sab'a sinin fa innaha takunu inda abiha. Ya, kalau sudah umur 7 tahun, ya, sampai kapan? Sampai balik atau sampai menikah, ya, sampai menikah itu bersama bapaknya. Karena apa? Karena nanti bapaknya yang jadi wali. Ketika dia mau nikah, yang menikahkan itu siapa? Bapaknya, ya. Karena satu syarat wali yaitu laki-laki. Itu yang pertama, karena bapaknya nanti akan yang jadi wali. Kemudian li'annahu ahfadulaha wa ahaqu biwalayatiha min khairihi. Begitu pula kalau dia bersama bapaknya, nanti lebih terjaga, ya, bapaknya. Kalau bersama bapaknya mungkin bapaknya bisa menjaga dari hal-hal yang tidak diinginkan, ya, lebih bisa menjaga diri, ya, lebih kuat karena lebih kuat dan lebih bisa membekengi dari hal-hal yang tidak diinginkan. Yani wa huwa al-a'lam bil kufi miman yataqaddamuna laha. Begitu pula bapak ini, ya, sebagai nanti selain nanti karena jadi wali, bapaknya ini juga nanti yang lebih paham, ya, ketika nanti ada yang melamar, mana yang sekufu, mana yang tidak. Ini bapaknya yang lebih paham, ya. Makanya
kalau dalam hukum perwalian itu wali mujbir, wali yang boleh memaksa anaknya nikah itu cuma dua, yaitu bapak sama mbahnya, sama kakeknya, ya. Adapun selain itu enggak memiliki hak al-ijbar, tidak bisa memaksa memaksa sang perempuan untuk nikah. Misalkan bapaknya sudah meninggal kemudian diramut sama paman-pamannya, ya. Ini kemudian waktu nikah tidak boleh pamannya memaksa nikah, harus dengan izin perempuan, ya, karena dia bukan wali al-mujbir. Berbeda dengan statusnya apabila dia seorang bapak, ya, bapaknya kandung atau kakeknya. Ini kemudian fa'inkan al-ajizan, ya, apabila bapaknya ini tidak mampu, ya, an hifdhiha, tidak mampu menjaganya, li syughlihi, baik karena sibuk karena pekerjaannya, au li kibari, au karena umurnya sudah sepuh, sudah tua, au li maradhihi, atau karena sakit, ya, au li qillati dini, atau kurang amanah, ya, dari segi agama dia tidak terlalu memperhatikan aturan-aturan agama. Maka dalam kasus ini wal aslah wa aqdar fa innaha ahaqqu biha. Kalau ibu dalam hal ini, dalam kasus seperti ini lebih aslah, lebih mampu menjaga, lebih mampu merawat, maka dalam kasus ini hak asuhnya lebih diperhatikan kepada ibunya. Wa kadzalika idza tazawwajal ab wa ja'alaha inda zaujatihi tu'dhiha. Begitu pula apabila sang bapak menikah lagi, kemudian dengan istri barunya lebih sibuk ngurus istri barunya, dan membuat anak ini merasa tertekan, tersakiti, ya, tu'dhiha wa tuqassiru fi haqqiha, dan tidak memberikan hak-hak anaknya tadi, anak perempuannya tadi, maka fal ahaqqu bil hadana. Maka apabila dikhawatirkan terjadi seperti hal-hal seperti itu tadi, maka hak asuh, pengasuhan dikembalikan kepada ibunya. Ya, itu dari umur 7 sampai nanti menikah, ya, untuk perempuan. Kemudian ada kasus, ya, idza safara ahadu abawai al-mahdun safaran tawilan, ya. Jadi apabila salah satu orang tuanya ini pergi lama, ya. Misalkan kerja dalam waktu lama, ya. Maka dalam hal ini kasusnya siapa? Kasusnya diberikan kepada siapa, ya? Misalkan bapak ibunya sama-sama mau pergi jauh karena kerja, karena studi sekolah dan lain sebagainya, dan masih punya anak kecil, ya. Siapa yang lebih berhak, ya? Kalau dalam kasus ini fal ab ahaqqu bil hadana, ya. Bapaknya lebih berhak dalam hal pengasuhan. Sawa'un kana huwa al musafir am al mukim. Baik nanti ketika bapaknya ikut safar, ikut pergi, atau nanti bapaknya sudah pulang. Li'annahu huwa alladhi yaqumu bi ta'dib al-walad wal muhafadzah alaihi, ya. Karena bapaknya ini nanti yang punya tanggung jawab dalam hal pendidikan dan penjagaan. Ya, ini kemudian in kana safar li baladin qarib duna masafatil qasar fal hadana lil apabila bepergiannya ini dalam jarak yang tidak terlalu jauh, ya, tidak sampai jarak diperbolehkannya qasar dalam sholat, ya. Ini nanti ada khilaf berapa kilo, ada yang bilang 80, ada yang bilang 60, dan ada yang bilang lebih dari kurang dari itu. Maka nanti hak asuhnya diberikan kepada ibunya, ya. Ini. Kemudian ujratul hadonah, biaya pengasuhan, ya. Berhak tidak apabila yang mengasuh ini baik itu ibu atau selainnya mendapatkan upah, mendapatkan bayaran dari
pengasuhan anak-anak kecil tersebut. Misalkan anak kecil ya ditinggal bapaknya meninggal ya. Meninggal kemudian punya hak waris ya, hak waris, bapaknya kaya, punya harta banyak dan anaknya yang masih bayi ini punya hak waris. Kemudian ibunya ini ya mengasuh anak tadi ya. Kemudian boleh tidak dia meminta ujratul hadana, apa upah atau bayaran dari pengasuhan ya. Jadi diperbolehkan bagi ibunya apabila masih ada ibu untuk mendapatkan hak asuh apabila mendapatkan bayaran dari pengasuhannya ya. Kalau si bayi ini punya harta atau ghairiha, misalkan bapak ibunya sama-sama sudah meninggal dan anak ini mendapatkan warisan banyak, maka nanti yang ngasuh berhak ya mendapatkan bayaran atas pengasuhannya. Ya, ini kurang lebih masalah yang bersifat yang ada di sekitar hak asuh atau pengasuhan. Insya Allah di kesempatan yang akan datang kita akan membahas bab tentang nafkah ya. Siapa saja yang berhak mendapatkan nafkah, kemudian berapa dan lain sebagainya. Insya Allah akan kita bahas di waktu dan tempat yang lainnya. Untuk masalah pengasuhan ini kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.